Malam itu, Gibran berjalan menyusuri jalan setapak di desa Yogyakarta. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma harum dari kebun bunga di sekitar rumah-rumah penduduk. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Suasana malam itu terasa menegangkan, seolah semesta menyimpan rahasia yang dalam. Gibran, yang selalu tertarik dengan kisah-kisah mistis dari neneknya, merasakan dorongan kuat untuk menjelajahi lebih dalam. Dalam hati kecilnya, ia merasa bahwa malam ini adalah malam yang istimewa. Di tengah perjalanan, pandangannya tertuju pada sosok nenek tua yang berdiri di bawah pohon beringin besar. Nenek itu mengenakan kain batik yang terlihat berkilau dalam sinar rembulan, dan wajahnya dipenuhi keriput, menandakan banyaknya pengalaman hidup. Gibran mendekat dengan rasa penasaran yang menggelora. Saat ia semakin dekat, nenek itu menatapnya dengan mata yang tajam dan penuh misteri. "Gibran, kau datang tepat waktu," katanya dengan suara yang lembut namun tegas, membuat bulu kuduk Gibran merinding. "Bagaimana nenek tahu namaku?" tanya Gibran, suaranya bergetar sedikit. Nenek itu tersenyum, seolah mengetahui semua rahasia yang tersembunyi dalam hati Gibran. "Aku adalah Rukmini, penjaga rahasia leluhur Jawa. Malam ini, aku memilihmu sebagai penerus untuk mengungkap kekuatan mistis yang telah lama terpendam," jawabnya. Gibran merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia tak pernah membayangkan akan berhadapan dengan sosok mistis yang nyata. Rukmini mengulurkan tangan dan memberinya sebuah kalung yang terbuat dari bahan alami. Kalung itu tampak sederhana, tetapi memancarkan aura yang begitu kuat. "Kalung ini akan membawamu dalam perjalananmu, Gibran. Ini bukan sekadar perhiasan, ini adalah kunci untuk membuka 7 aura mistis yang melindungi tanah Jawa," kata nenek itu. Gibran mengangguk, walaupun rasa takut dan antusiasme bercampur aduk dalam dirinya. Dia tahu, hidupnya tidak akan sama lagi. Saat kalung itu dikenakan, Gibran merasakan aliran energi menggetarkan tubuhnya. Seolah ada kekuatan yang membangkitkan semangatnya dan menyalakan keberanian di dalam hati. "Kau akan merasakan setiap aura yang terhubung dengan jiwa leluhur kita. Namun, setiap aura memiliki tantangannya sendiri," Rukmini melanjutkan, matanya bersinar penuh harapan. Gibran tahu, dia harus siap menghadapi apapun yang akan datang. Setelah berbicara lebih lanjut, Rukmini mengajak Gibran ke tengah hutan di dekat desa. Malam itu gelap dan sunyi, hanya suara alam yang menemani mereka. Rukmini berhenti di sebuah tempat yang dipenuhi cahaya rembulan yang menembus celah-celah pepohonan. "Inilah titik awal perjalananmu," katanya. Gibran menatap sekeliling, merasakan getaran aneh di udara. Dia tahu, sesuatu yang besar akan segera terjadi. Ketika Gibran mulai memasuki tempat itu, suara lembut Rukmini memecah keheningan malam. "Kau akan bertemu dengan berbagai makhluk dan tantangan yang menguji keberanian dan keteguhan hatimu. Ingat, setiap keputusan yang kau ambil akan menentukan nasibmu dan nasib tanah Jawa." Setiap kata-kata nenek itu terukir dalam ingatan Gibran, seolah-olah mengikatnya dengan kekuatan mistis yang tak terlihat. Sebelum meninggalkan Gibran sendirian, Rukmini memberikan satu pesan terakhir. "Percayalah pada dirimu sendiri dan dengarkan bisikan jiwa leluhur. Kekuatan itu ada di dalam dirimu." Ketika nenek itu menghilang dalam kegelapan malam, Gibran merasa seolah dunia berputar di sekelilingnya. Dia berdiri di tepi jurang tak terduga, siap untuk menyelami misteri yang belum pernah dia bayangkan sebelumnya. Dengan tekad yang menguat, Gibran melangkah maju, merasakan aura yang mengalir dalam dirinya. Perjalanan ini baru saja dimulai, dan dia tahu banyak hal menunggu untuk diungkap. Suara hutan menggema, mengingatkannya bahwa dia bukan hanya seorang pemuda biasa,
tetapi seorang pewaris kekuatan yang terhubung dengan leluhur. Malam itu, di bawah sinar bulan purnama, Gibran berjanji untuk menemukan dan menguasai setiap aura mistis yang telah ditakdirkan untuknya. Pagi menjelang, sinar matahari menyinari hutan, menghangatkan jiwa Gibran yang masih terombang-ambing oleh pengalaman semalam. Perasaannya campur aduk, antara ketakutan dan keberanian. Ia tidak tahu apa yang menantinya di depan. Saat ia melangkah lebih dalam ke dalam hutan, ia teringat pesan Rukmini tentang aura pertama yang harus ia kuasai. Aura merah, simbol keberanian. Dengan tekad yang membara, Gibran memutuskan untuk menemukan dan memahami aura ini. Di tengah hutan, ia mendengar suara gemerisik daun dan suara binatang yang terdengar berbeda dari biasanya. Suara itu seolah memanggilnya untuk mendekat. Gibran mengikuti suara tersebut hingga sampai di sebuah tempat terbuka. Di tengah padang itu, ia melihat seekor harimau besar, matanya yang tajam dan garang menatapnya. Hati Gibran berdegup kencang. Ia tahu ini adalah ujian pertamanya. Harimau itu seolah menjadi simbol dari ketakutan dan keberanian yang harus dihadapinya. Jika kau ingin menguasai aura merah, kau harus menghadapi aku. Suara harimau itu menggema dalam pikirannya, meskipun ia tidak berbicara. Gibran merasakan ketegangan mengalir dalam dirinya, tetapi di balik ketakutannya, ada dorongan yang kuat untuk melawan. Ia mengambil napas dalam-dalam, mencoba menenangkan jiwanya. Dengan segenap keberanian, ia menjawab tantangan harimau itu. Aku tidak takut. Aku akan melawan. Teriaknya, suaranya menggema di seluruh hutan. Saat Gibran bergerak maju, harimau itu melompat ke arahnya dengan kecepatan yang mengesankan. Dalam sekejap, Gibran merasa terjebak dalam keadaan antara hidup dan mati. Namun, saat harimau mendekat, ia merasakan aliran energi dari kalung yang diberikan Rukmini, membangkitkan aura merah di dalam dirinya. Energi itu mengalir, menyalakan keberanian yang terpendam. Dia melompat ke samping, menghindari serangan dengan gerakan yang lebih cepat daripada yang ia bayangkan. Perasaan takutnya perlahan-lahan berubah menjadi kepercayaan diri. Gibran merasakan kekuatan yang tumbuh di dalam dirinya, dan setiap langkahnya semakin mantap. Dia mulai beradaptasi dengan gerakan harimau, menggunakan taktik dan keberanian untuk menanggapi serangan-serangannya. Dalam pertempuran yang sengit itu, Gibran belajar untuk mendengarkan instingnya, memahami bahwa keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, tetapi keberanian untuk menghadapi rasa takut tersebut. Satu persatu, Gibran mulai menghindari serangan harimau, bahkan bisa membalas dengan serangan kecil. Ketika dia berhasil melukai kaki harimau dengan pukulan yang tepat, harimau itu menggeram keras. Namun, bukan teriakan kemarahan yang terdengar, melainkan suara penuh pengakuan. Kau telah membuktikan keberanianmu, Gibran. Sekarang, kau layak mendapatkan aura merah. Kata harimau itu, suaranya berubah menjadi lembut. Dalam sekejap, cahaya merah yang kuat menyelimuti Gibran, mengalir dari kalungnya dan menyatu dengan dirinya. Dia merasakan aliran energi yang luar biasa, seolah seluruh dunia bergetar di sekelilingnya. Ingatlah, keberanian akan selalu ada dalam dirimu. Jangan pernah ragu untuk menghadapinya. Pesan harimau itu sebelum menghilang menjadi cahaya yang menyebar ke seluruh hutan. Gibran merasakan beban yang berat di dadanya perlahan-lahan menghilang, digantikan oleh rasa bangga dan kekuatan baru. Setelah pertarungan yang melelahkan, Gibran berdiri di tengah padang, merasakan keberanian yang kini mengalir dalam darahnya. Ia tahu, aura merah bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang keberanian menghadapi ketakutan dalam diri sendiri. Dengan semangat yang baru, ia siap untuk melanjutkan perjalanan,
mencari aura-aura selanjutnya yang akan membawanya lebih dekat dengan takdirnya sebagai penjaga warisan leluhur Jawa. Gibran melangkah dengan langkah mantap, hatinya penuh dengan harapan dan keberanian, menantikan tantangan yang akan datang. Setelah meraih aura merah, Gibran merasa seolah dunia di sekelilingnya telah berubah. Keberanian yang baru ditemukannya mengalir dalam setiap langkah, memberinya rasa percaya diri yang lebih kuat dari sebelumnya. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Dengan semangat membara, Gibran melanjutkan pencariannya menuju aura berikutnya, aura kuning, simbol kebijaksanaan yang telah lama diinginkan oleh leluhur Jawa. Gibran menelusuri jalan setapak yang berkelok-kelok, di mana cahaya matahari menembus pepohonan, menciptakan bayangan yang menari-nari di tanah. Dia menyadari bahwa aura kuning tidak akan datang tanpa sebuah tantangan. Ketika menjelajahi lebih dalam, ia menemukan sebuah gua yang terletak di antara dua tebing curam. Di depan gua, terdapat seorang laki tua berjubah kuning yang duduk bersila, matanya terpejam seolah sedang mendalami pikirannya. Gibran merasakan daya tarik yang kuat untuk mendekati sosok tersebut. "Selamat datang, Gibran. Aku adalah Wisesa, penjaga kebijaksanaan," kata lelaki tua itu tanpa membuka matanya. Suaranya lembut dan penuh pengertian. "Sebelum kau dapat menguasai aura kuning, kau harus menjawab teka-teki yang akan menguji kebijaksanaanmu." Dengan penuh rasa ingin tahu, Gibran mengangguk, siap untuk menghadapi tantangan ini. Dia tahu bahwa jawaban yang tepat adalah kunci untuk mengakses kebijaksanaan yang selama ini ia cari. Wisesa membuka matanya dan berkata, dengarkan baik-baik, Gibran. Teka-teki ini berbunyi, aku adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan. Aku adalah cahaya dalam kegelapan dan kekuatan dalam kelemahan. Apa aku?" Gibran merenungkan pertanyaan tersebut, berusaha menyusun pemikirannya. Dia teringat akan pengalaman yang telah dilaluinya, bagaimana keberanian dan kebijaksanaan saling terkait, dan bagaimana kedua elemen itu membimbingnya sejauh ini. Waktu berlalu, dan Gibran merasa tekanan yang semakin membesar. Dia ingin menjawab dengan benar, tetapi keraguan mengganggu pikirannya. Dia menutup matanya, mencoba menenangkan pikiran yang bergejolak. Dalam hening, bisikan nenek Rukmini terdengar di telinganya, mengingatkannya akan pentingnya mendengarkan hati. Dalam momen itu, jawaban muncul dengan jelas. "Aku percaya jawabannya adalah cinta," ucap Gibran dengan keyakinan yang baru. Wisesa tersenyum, wajahnya bersinar penuh kebanggaan. "Jawabanmu benar, Gibran. Cinta adalah kekuatan yang menghubungkan kita semua dan memberi arti dalam hidup. Kini, kau siap menerima aura kuning." Dengan kata-kata itu, sosok Wisesa menghilang, dan cahaya kuning berpendar di dalam gua, mengalir ke arah Gibran. Energi kuning itu menyelimuti tubuhnya, mengisi pikirannya dengan kebijaksanaan dan wawasan baru. Gibran merasakan perubahan mendalam dalam dirinya. Dia tidak hanya diberi kebijaksanaan, tetapi juga kemampuan untuk melihat segala sesuatu dari perspektif yang lebih dalam. Dia mengingat betapa pentingnya cinta dalam hidupnya dan bagaimana cinta itu mendorongnya untuk berani mengambil langkah maju. Aura kuning kini bersemayam di dalam dirinya, mengajarinya untuk tidak hanya menjadi pejuang, tetapi juga seorang pemikir yang bijaksana. Setelah menerima aura kuning, Gibran melangkah keluar dari gua dengan perasaan yang lebih ringan. Dia tahu bahwa keberanian dan kebijaksanaan adalah dua sisi dari koin yang sama, dan keduanya akan membimbingnya dalam perjalanan ini. Dengan hati yang penuh semangat, ia melanjutkan pencariannya untuk menemukan aura selanjutnya, bertekad untuk menguasai semua kekuatan yang telah diwariskan oleh leluhur.
Gibran merasa bahwa setiap langkahnya membawa dia lebih dekat kepada takdirnya sebagai penjaga warisan Jawa yang agung. Dengan keberanian dan kebijaksanaan yang baru diperoleh, Gibran melanjutkan perjalanan menuju aura ketiga, aura hijau, simbol keharmonisan. Hatinya bergetar penuh semangat, dan dia merasa seolah-olah ada kekuatan yang mendorongnya maju. Dia menelusuri jalanan berkelok yang dihiasi pepohonan hijau yang lebat, menikmati keindahan alam yang mengelilinginya. Suara burung berkicau dan angin yang berhembus lembut mengalun, menciptakan melodi alami yang menenangkan jiwa. Setelah beberapa lama berjalan, Gibran menemukan sebuah danau yang jernih. Airnya berkilau seperti permata di bawah sinar matahari. Di tengah danau, terdapat sebuah pulau kecil yang dikelilingi oleh bunga-bunga liar berwarna-warni. Di pulau itu, ia melihat sosok seorang wanita cantik dengan gaun hijau yang melambai-lambai, seolah-olah menari bersama angin. Gibran merasa terpesona, dan di dalam hatinya tumbuh rasa ingin tahu yang mendalam. Wanita itu, yang dikenalnya sebagai Lestari, mengangkat wajahnya dan tersenyum lembut. "Selamat datang, Gibran. Aku adalah penjaga keharmonisan. Untuk mendapatkan aura hijau, kau harus memahami bahwa keharmonisan lahir dari hubungan yang seimbang antara semua makhluk." Suaranya bagaikan melodi, dan Gibran merasakan ketenangan saat mendengar kata-katanya. Namun, dia tahu tantangan menantinya. "Namun, untuk menguji pemahamanmu, aku akan mengajukan sebuah tantangan," lanjut Lestari. Dia mengajak Gibran untuk melompati batu-batu besar yang mengapung di atas permukaan danau. Batu-batu itu tidak beraturan, dengan ukuran dan jarak yang bervariasi. Hanya dengan menjaga keseimbangan, kau akan bisa melintasi danau ini dan meraih aura keharmonisan. Gibran memandang batu-batu itu dengan ragu. Beberapa terlihat jauh dan tampak sulit dijangkau, tetapi ia ingat akan keberanian dan kebijaksanaan yang telah ia pelajari. Dengan satu langkah mantap, ia melangkah ke batu pertama. Satu demi satu, ia melompati batu-batu itu, merasakan aliran energi dari aura hijau yang menggoda jiwanya. Namun, ia harus tetap fokus, karena setiap kali ia kehilangan keseimbangan, air danau yang dalam mengancam untuk menenggelamkannya. Setiap langkah yang diambilnya membawa tantangan baru. Gibran mulai merasakan ketegangan, tetapi ia ingat akan ajaran Lestari. Ia belajar untuk mengalir dengan ritme alam, merasakan keseimbangan antara dirinya dan lingkungan. Di satu titik, ia terjatuh, tetapi sebelum tubuhnya menyentuh air, ia berhasil menahan diri dan bangkit kembali. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menyerah, memahami bahwa keharmonisan juga datang dari kemampuan untuk bangkit setelah terjatuh. Dengan tekad yang menggebu, Gibran akhirnya mencapai pulau kecil itu. Di sana, Lestari menunggu dengan senyuman bangga. "Kau telah membuktikan dirimu, Gibran. Sekarang, terimalah aura hijau." Dalam sekejap, cahaya hijau yang menyejukkan mengalir dari Lestari ke tubuhnya, mengisi jiwanya dengan rasa damai dan harmoni. Gibran merasakan segala kecemasan dan ketegangan hilang, digantikan oleh perasaan nyaman dan seimbang. Gibran berdiri di tengah pulau, terpesona oleh keindahan danau dan harmoni yang mengelilinginya. Dia menyadari bahwa keharmonisan tidak hanya datang dari hubungan antara manusia, tetapi juga antara manusia dan alam. Aura hijau kini mengalir dalam dirinya, membimbingnya untuk menghargai setiap makhluk hidup dan lingkungan di sekitarnya. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Gibran melanjutkan perjalanan, siap untuk menemukan aura selanjutnya dan menggapai takdir yang telah ditentukan untuknya sebagai penjaga warisan leluhur Jawa. Dengan aura hijau yang mengalir dalam dirinya, Gibran melanjutkan pencariannya menuju aura keempat, aura biru, simbol kedamaian.
Rasa damai yang baru ia rasakan berkat aura keharmonisan memandu langkahnya, dan ia merasa lebih terhubung dengan alam dan semua makhluk hidup di sekelilingnya. Dia menyusuri jalan setapak yang dikelilingi oleh tanaman liar dan suara air yang mengalir, menciptakan suasana tenang yang membuatnya semakin mantap. Saat berjalan, Gibran merasakan sebuah ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, saat ia menempuh jalan yang semakin menanjak, suasana mulai berubah. Langit mendung dan angin mulai berhembus kencang, mengguncang pepohonan. Di tengah perjalanan, ia mendengar suara tangisan lembut yang menggema di antara rerimbunan. Ketika ia mendekat, ia menemukan seorang gadis kecil duduk di tepi jalan, wajahnya dipenuhi air mata. "Kenapa kau menangis?" tanya Gibran dengan lembut, menghampiri gadis kecil itu. Gadis itu mengangkat wajahnya, dan Gibran merasakan beban kesedihan yang dalam-dalam tatapannya. "Aku kehilangan burung peliharaanku. Dia terbang jauh, dan aku tidak bisa membawanya kembali," jawabnya dengan suara penuh haru. Mendengar itu, Gibran merasa hatinya tergerak. Dia tahu bahwa untuk menemukan aura biru, ia harus membantu gadis ini menemukan kedamaian. "Jangan khawatir, kita akan mencarinya bersama-sama," ucap Gibran sambil tersenyum, berusaha menenangkan gadis kecil itu. Mereka berdua mulai menjelajahi sekeliling, memanggil nama burung peliharaan gadis itu. Gibran merasakan angin berhembus lembut, seolah alam mendukung usaha mereka. Meski harapan sempat memudar, mereka terus mencari, hingga akhirnya suara burung yang merdu terdengar dari kejauhan. Gibran dan gadis kecil itu mengikuti suara itu hingga mereka tiba di sebuah pohon besar. Di atas dahan, terlihat burung peliharaan gadis itu sedang berkicau ceria. Hati Gibran berdebar-debar. Dia merasakan panggilan untuk membantu, dan dia segera mendaki pohon itu. Dengan hati-hati, ia meraih burung itu dan membawanya kembali kepada gadis kecil. "Ini dia. Aku berhasil," teriaknya dengan penuh kebahagiaan. Gadis kecil itu melompat gembira dan memeluk burungnya erat-erat. "Terima kasih, Kak. Kau membuatku sangat bahagia." Seruan bahagianya membuat Gibran merasa hangat di dalam hatinya. Di momen itu, dia menyadari bahwa kedamaian bukan hanya tentang diri sendiri, tetapi juga tentang berbagi kebahagiaan dan membantu orang lain. Aura biru yang mengalir dalam dirinya semakin kuat, meresap ke dalam jiwanya. Gibran tersenyum melihat kebahagiaan gadis itu, dan seketika, langit yang mendung mulai cerah kembali. Cahaya biru menyinari mereka, mengalir dari langit ke tubuh Gibran. Dalam sekejap, energi kedamaian memenuhi dirinya. Dia merasakan setiap ketegangan dan kekhawatiran hilang, digantikan oleh perasaan tenang yang mendalam. Gibran menyadari bahwa ia tidak hanya menemukan aura biru, tetapi juga menginternalisasi makna kedamaian dalam hidupnya. Setelah menyaksikan gadis kecil itu berbahagia bersama burungnya, Gibran melanjutkan perjalanan. Dalam hatinya, ia bertekad untuk terus menyebarkan kedamaian dan membantu siapapun yang membutuhkan. Ia merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan berikutnya. Dengan aura biru yang kini menyatu dalam jiwanya, Gibran melangkah maju, penuh harapan dan semangat untuk menemukan aura selanjutnya dan menggapai takdir yang telah ditetapkan bagi dirinya sebagai penjaga warisan leluhur Jawa. Setelah mengumpulkan kedamaian dalam jiwanya, Gibran melanjutkan pencariannya menuju aura kelima, aura merah, simbol keberanian. Dengan setiap langkah, ia merasakan semangatnya semakin membara, didorong oleh pengalaman-pengalaman yang telah membentuknya. Melangkah melalui hutan yang lebat, dia merasakan getaran tanah di bawah kakinya, seolah-olah tanah itu berbicara kepadanya. Aroma tanah basah dan dedaunan hijau menambah semarak suasana, menyiapkan jiwa Gibran untuk tantangan yang akan datang.
Namun, hutan ini menyimpan rahasia yang lebih dalam. Setiap kali ia mendengar suara hewan, hatinya berdegup kencang. Tiba-tiba, dia mendengar suara gemuruh, diiringi dengan teriakan yang memecah keheningan. Tanpa ragu, Gibran mengikuti suara itu hingga ia tiba di sebuah tebing curam. Di dasar tebing, ia melihat sekelompok pemuda yang terjebak oleh longsoran tanah, sementara salah satu dari mereka, seorang gadis, terjatuh dan tidak bisa bangkit. Gibran merasakan jantungnya berdebar. Aku harus membantu mereka, pikirnya, tetapi ragu menyelimutinya. Sambil berjuang dengan ketakutan dalam dirinya, Gibran menyadari bahwa untuk mendapatkan aura merah, ia harus menunjukkan keberanian. Ia menatap tebing yang curam, merasakan getaran dari kedalaman jiwanya, dan mengingat semua yang telah dipelajarinya dari perjalanan ini. Dia mengumpulkan tekad dan berteriak, tenang, saya akan membantu kalian." Dia mulai memanjat tebing, berusaha sekuat tenaga untuk menggapai bagian atas. Setiap langkah terasa berat, tetapi tekadnya tidak pernah goyah. Dengan keberanian yang baru ditemukan, ia meraih dahan pohon dan menarik diri ke atas. Dalam hatinya, Gibran berdoa agar ia bisa mencapai pemuda-pemuda yang terjebak dan menyelamatkan gadis yang kesakitan. Suara teriakan dan desakan tanah semakin dekat, seolah mengingatkannya akan waktu yang semakin menipis. Setibanya di atas, Gibran melihat situasi yang mengkhawatirkan. Mereka terlihat putus asa, tetapi saat melihat Gibran, harapan kembali muncul di wajah mereka. "Kami terjebak. Tolong!" teriak salah satu dari mereka. Gibran segera berlari menuju tepi tebing, dan dengan menggunakan segala kekuatannya, ia melemparkan tali yang berhasil dia buat dari dedaunan dan ranting. "Pegang ini. Aku akan menarik kalian ke atas," teriaknya, suaranya mengandung keyakinan yang menyemangati mereka. Dengan penuh semangat, para pemuda itu berusaha menggenggam tali yang telah Gibran lemparkan. Satu persatu, mereka mulai terangkat. Ketika giliran gadis itu tiba, Gibran merasakan degup jantungnya semakin cepat. "Kau pasti bisa. Pegang erat," ujarnya, memberikan semangat kepada gadis itu. Saat gadis itu mulai terangkat, longsoran tanah kembali bergerak, menciptakan situasi berbahaya yang menambah ketegangan. Dalam momen yang penuh tekanan itu, Gibran mengerahkan semua tenaganya. "Aku tidak akan membiarkan mereka jatuh," teriaknya dalam hati, menggenggam tali dengan erat. Dengan keberanian yang tak tergoyahkan, dia berhasil menarik gadis itu ke atas. Semua orang bersorak gembira saat gadis itu berhasil selamat. Gibran merasa beban berat terangkat dari dadanya, merasakan keberanian yang mengalir dalam dirinya. Setelah memastikan semua orang selamat, Gibran merasakan cahaya merah yang menyilaukan mengelilinginya. Aura keberanian itu meresap ke dalam jiwanya, mengisi setiap sudut hatinya dengan kekuatan baru. Dia tahu bahwa keberanian tidak hanya tentang menghadapi ketakutan, tetapi juga tentang bertindak demi kebaikan orang lain. Dengan aura merah yang kini bersinar terang di dalam dirinya, Gibran melanjutkan perjalanan, bersiap untuk menemukan aura terakhir dan menggapai takdirnya sebagai penjaga warisan leluhur Jawa. Dengan aura merah yang memancarkan keberanian, Gibran melangkah menuju pencarian terakhirnya, aura ungu, simbol kebijaksanaan. Kakinya melangkah mantap, dipenuhi keyakinan dari semua pengalaman yang telah dilalui. Dia kini merasa seolah-olah setiap langkahnya bukan hanya menuntunnya ke tujuan fisik, tetapi juga ke kedalaman spiritual yang lebih dalam. Hutan mulai menyusut, dan dia memasuki daerah berbatu dengan pemandangan yang lebih luas, namun berbahaya. Saat dia melangkah lebih jauh, udara terasa berat. Gibran menyadari bahwa aura ungu bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan dengan mudah,
itu membutuhkan refleksi dan pemahaman yang mendalam. Tiba-tiba, suara petir menggelegar dan awan gelap menggulung di langit. Hujan deras mulai turun, membuat jalannya menjadi licin dan sulit. Namun, dia tetap melanjutkan pencarian, bertekad untuk menemukan kebijaksanaan yang telah lama dinantinya. Di tengah hujan, Gibran melihat sebuah gua besar yang terpencil. Suara gemuruh dari dalam gua memanggilnya. Mungkin kebijaksanaan ada di dalam sana, pikirnya, meskipun keraguan mulai menyelimutinya. Namun, dia ingat bahwa keberanian yang baru saja dia pelajari adalah bagian dari kebijaksanaan itu sendiri. Dengan hati-hati,